Teman-teman, pernah tidak mendengar seorang mubalik atau seorang ustadz menyampaikan perkataan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la islama illa bijama'ah, wa la jama'ata illa biimarah, wa la imarata illa bita'ah. Ini difahami seperti apa? Mereka memahami, sebagian kaum muslimin, termasuk di dalamnya kelompok Islam Jamaah, itu memahami asar ini sebagai bentuk wajibnya mendirikan jamaah dan mengangkat seorang amir yang ditaati. Mereka berkeyakinan bahwa tidak mendirikan jamaah dan tidak mengangkat amir, maka Islamnya tidak sah, atau Islamnya batal, atau tidak dikatakan Islam, artinya kafir. Nah, kita bahas satu persatu asar ini. Sebenarnya asar ini dalam rantai perawinya itu ada beberapa perawi yang dhaif. Yang pertama Baqiyah bin Walid, itu seorang mudalis yang dia selalu menyimpan atau menyembunyikan aib atau cacat dalam sanad hadis, maka dikatakan mudalis. Kemudian ada perawi yang kedua, itu namanya Safwan bin Rustum. Dia adalah seorang majhul yang tidak dikenal oleh kalangan ulama-ulama ahli hadis. Dan yang ketiga adalah Abdurrahman bin Maisarah. Dia adalah seorang perawi yang periwayatannya tidak bisa dijadikan hujah. Maka secara sanad, asar Umar bin Khattab ini dhaif secara sanad. Namun secara matan, secara isi, karena ada syawahid lain, ada yang memperkuat, isinya sama, artinya ada yang memperkuat dalam hadis lain, maka kedudukan dari isi ini menjadi hasan min ghairih. Sekarang kita bahas adalah la-nya di sini. La islama illa bijamaah, la wala jama'ata illa bimarah, wala imarata illa bid'ah. Dalam memahami kalimat nafi, kalimat penafikan, yaitu kalimat la, itu menurut ulama ahlul ilmi, ulama usul fikih, itu memberikan tiga tingkatan, yaitu wa nafyu lil wujud thumma sihah thumma hamal. Nafyu kalimat la itu memiliki tiga tingkatan, yaitu la yang menunjukkan wujud keberadaan, menafikan keberadaan yang lain. Kemudian la yang kedua adalah la yang menunjukkan lisihah, menunjukkan keabsahan atau syarat sahnya dari amalan yang diceritakan dalam satu kalimat. Kemudian yang ketiga adalah menunjukkan al-kamal, menyebutkan kesempurnaan. Sekarang kita bahas tentang la yang pertama, la liwujud. Contoh la liwujud, la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali hanya Allah saja. Ini adalah la nafyu lil wujud. Artinya laisa hunaka khaliqun ghairullah. Laisa hunaka khaliqun mawjudun ghairullah. Artinya di sana tidak ada pencipta lain kecuali hanya Allah saja. Hanya Allah saja. Ini namanya la yang pertama. Kemudian la yang kedua, ini dipakai ketika suatu kalimat ketika dimaknai makna yang pertama, kata yang pertama lil wujud, itu tidak bisa. Maka mengambil pengertian la atau nafyu yang asihah. Contohnya la solata illa biwudu'in. Tidak ada sholat kecuali dengan berwudu. Artinya ketika seseorang sholat tanpa wudu, maka hukumnya batal. La sholata illa biwudu'in, la sholata illa bituhurin. Tidak ada sholat kecuali tanpa sesuci, tidak ada sholat kecuali tanpa berwudu. Maka wudu ini menjadi syarat sahnya dari suatu amalan. Ini namanya la asihah, namanya nafyu asihah, sebagai syarat sahnya dari amalan seseorang. Yang ketiga, tingkatan yang ketiga adalah tingkat al-kamal, nafyu lil kamal. La yang menunjukkan, kalimat penafikan yang menunjukkan kesempurnaan. Ini ketika suatu kalimat tidak bisa difahami dengan kalimat yang pertama, tidak bisa difahami dengan kalimat yang kedua, maka dia akan difahami dengan kalimat yang ketiga. Contohnya ya ini, la islama illa bi
jamaah. Tidaklah sempurna Islam seseorang, perhatikan, tidaklah sempurna Islam seseorang kecuali dengan berjamaah. Artinya kalau kita maknai ini dengan tingkatan yang pertama, Islam yang diterima itu hanya satu, yaitu berjamaah saja. Atau yang kedua, Islam itu, syarat syahnya Islam itu ya berjamaah. Kalau tidak jamaah maka dikatakan bukan Islam. Sehingga kalau kita pakai la Islam illa bijamaah ini dengan nafyul lil wujud atau lisihah, maka ketika seseorang tidak mendirikan keimaman, ketika seseorang tidak mempunyai jamaah, dan ketika seseorang tidak bertaat kepada amirnya, dia bukan orang Islam, melainkan orang kafir. Inilah bahayanya ketika kita menyampaikan sesuatu, menyampaikan suatu asar atau hadis, ternyata kita belum sampai ke situ. Ilmu kita belum sampai ke situ, sehingga kita mengatakan kalimat yang tidak sesuai dengan perkataan para ulama-ulama terdahulu. Coba kita fahami ini. Ini ada contoh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini apa? Ini adalah la nafyulil wujud. La-nya ini sebagai peniadaan wujud lain. Tidak ada ilah kecuali hanya Allah saja. Kemudian la nikah illa biwalin. Ini sebagai nafyi yang menunjukkan asihah. Sihatnya tidak ada nikah kecuali dengan wali. Syarat sahnya seseorang nikah adalah dengan adanya wali. Kalau nikah tidak ada wali, maka nikahnya itu batal, tidak sah. Yang ketiga, coba ini kaji juga sama, ini ada la-nya ini. La sholata li jaril masjidi illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi orang yang tinggal di sekitaran masjid kecuali di dalam masjid. Ini kalau kita maknai sebagai nafyulil wujud atau lisihah, maka maknanya orang yang tinggal di sekitaran masjid tapi dia tidak sholat di masjid itu, maka sholatnya batal, tidak sah, sholatnya tidak diterima, sholatnya tidak dikatakan dia sholat, tidak dikatakan sholat. Maka la di sini menunjukkan lil kamal, orang yang tinggal di pelataran masjid atau sekitaran masjid namun dia tidak sholat di masjid, maka sholatnya yang ia kerjakan sendiri di rumah itu tidaklah sempurna, tapi tetap dia mendapatkan kefadilan dari sholat. Tetap dikatakan sebagai orang sholat, tapi sholatnya tidak sempurna. Sama seperti orang yang tidak berjamaah. Seorang Islam yang tidak berjamaah, maka dia tidak dikatakan, bukan dikatakan dia orang Islam, bukan dikatakan dia orang kafir, itu tidak. Tapi Islamnya itu tidak sempurna, tapi tetap dikatakan orang Islam. Makanya saya memberikan gambaran. Ketika sebuah rumah ini sudah jadi, tapi belum ada perabotannya. Perabotannya itu belum ada, isi-isi rumahnya itu belum ada. Orang melihat itu rumah apa bukan? Tetap orang akan melihat bahwa itu adalah rumah, tapi tidak sempurna karena isinya belum ada. Nah, Islam juga demikian. Ketika Islam itu dia tidak berjamaah, maka dia tetap orang Islam, tapi Islamnya itu tidaklah sempurna. Bisa difahami? Barakallahu fikum.